Di era digital kayak sekarang, data adalah segalanya. Perusahaan bisa jalan karena data. Sistem bisa hidup karena data. Tapi, apa jadinya kalau data hilang, server rusak, atau sistem diserang hacker? Itulah yang disebut risiko. Dan untuk mengendalikan itu semua, kita butuh yang namanya manajemen risiko teknologi informasi. Dalam dunia teknologi informasi, risiko bisa muncul kapan saja. Mulai dari gangguan sistem, ancaman keamanan, sampai kesalahan manusia. Makanya, organisasi perlu yang namanya manajemen risiko TI. Di video ini, kita bakal bahas konsep, tujuan, jenis-jenis risiko TI, sampai cara menguranginya. 1. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko yang bisa menghambat tujuan organisasi. Sementara risiko sendiri adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang berdampak negatif pada organisasi. 2. Apa itu manajemen risiko TI? Manajemen risiko teknologi informasi adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan sistem TI. Fokus utamanya adalah melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, atau biasa disebut CIA Triad. Manajemen risiko TI biasanya mengacu pada standar seperti ISO 27005, NIST SP 830, dan COBIT. 3. Tujuan manajemen risiko TI. Tujuan utama dari manajemen risiko TI antara lain, melindungi data dan sistem dari ancaman internal maupun eksternal, mengurangi potensi kerugian akibat gangguan TI, memastikan operasional tetap berjalan dengan lancar, memenuhi regulasi seperti ISO 27001 atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menjaga reputasi organisasi, dan memastikan teknologi dimanfaatkan secara aman dan efisien. Nomor 4. Jenis-jenis risiko dalam TI. Secara umum, ada 6 jenis risiko utama dalam teknologi informasi. 1. Risiko keamanan informasi, seperti serangan siber, peretasan, malware, dan kebocoran data. 2. Risiko infrastruktur dan hardware. Contohnya server rusak, jaringan gagal, atau perangkat keras mengalami kerusakan. 3. Risiko sistem dan software. Bug, crash, update gagal, dan kesalahan konfigurasi. 4. Risiko human error. Salah input data, klik tautan berbahaya, atau kurangnya pelatihan pengguna. 5. Risiko operasional TI. Proses tidak efektif, dokumentasi tidak lengkap, atau SOP yang tidak dijalankan. 6. Risiko kepatuhan. Tidak mengikuti regulasi keamanan, sehingga berpotensi terkena sanksi. Nomor 5. Tahapan manajemen risiko TI. Berdasarkan ISO 27005 dan NIST, manajemen risiko TI dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, identifikasi risiko TI. Di sini organisasi mengenali ancaman, kelemahan, aset, dan potensi dampaknya. Tahap kedua, analisis risiko. Menentukan seberapa besar dampak dan seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi. Tahap ketiga, evaluasi risiko. Membandingkan tingkat risiko dengan kriteria yang telah ditentukan untuk menentukan apakah risiko perlu ditangani atau cukup dipantau. Tahap keempat, penanganan atau mitigasi risiko. Melakukan langkah pengendalian seperti kontrol teknis, peningkatan keamanan, pembuatan kebijakan, atau pelatihan. Tahap kelima, monitoring dan review. Risiko bersifat dinamis, maka semua langkah harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dan yang tidak kalah penting adalah komunikasi dan dokumentasi agar seluruh proses tercatat dan dipahami semua pihak. Nomor 6. Cara mengurangi risiko dalam TI. Ada beberapa cara untuk mengurangi risiko TI. 1. Pengamanan teknis. Firewall, antivirus, enkripsi, update patch, dan backup data secara berkala. 2. Pengamanan kebijakan dan prosedur. Menerapkan kebijakan keamanan informasi yang konsisten, membuat SOP, dan memberikan pelatihan keamanan. 3. Pengamanan operasional. Melakukan pemeriksaan rutin, audit, dan memastikan sistem selalu diperbarui. Kesimpulannya, manajemen risiko TI adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi,
menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang bisa mengganggu keamanan dan keberlangsungan sistem teknologi informasi. Dengan mitigasi yang tepat, baik teknis, administratif, maupun fisik, organisasi dapat menjaga data tetap aman, sistem tetap berjalan, dan operasional bisnis tetap stabil.